Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chandra Purnomaji. Di sini saya sebagai pemateri sekaligus moderator dalam pemaparan mengenai pemaparan PPT PPT dari kelompok 5 kelas Ekologi Perairan kelas 2. Dari kami mengusung tema yaitu mengenai kajian kualitas air laut dan indeks pencemaran berdasarkan parameter fisika, kimia di perairan distrik Dapapre, Jayapura. Untuk anggota kelompok kami meliputi yang pertama saya sendiri, Chandra Purnomaji, yang kedua ada Dena Amartya, yang ketiga ada Rizky Arum Saputri, dan yang keempat ada Niken Rahmadani. Berikut ini adalah beberapa subbab yang nanti akan kami paparkan, yaitu pertama ada pendahuluan, kedua ada tujuan, ketiga ada hasil dan pembahasan, dan yang keempat ada kesimpulan. Untuk sesi pemaparan akan saya serahkan pada teman saya, silakan. Baik, izin masuk. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Bisa di next, Mas. Oke. Wilayah pesisir merupakan wilayah yang penting ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Transisi antara daratan dan lautan di wilayah pesisir telah membentuk ekosistem yang beragam dan sangat produktif, serta memberikan nilai ekonomi yang luar dan luar biasa terhadap manusia. Menurut Siahainenia 2001 dalam Damayanto dan Mas Judi 2014 akan dijumpai berbagai jenis sampah dan bahan pencemar di laut. Hal tersebut tentu dapat mengakibatkan degradasi lingkungan di wilayah pesisir dan ekosistem di sekitarnya. Masuknya zat-zat organik dan anorganik ke badan air secara berlebihan berdampak buruk pada perairan laut dan menyebabkan penurunan kualitas air laut secara fisik, kimia, dan biologi, sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan fungsinya. Kemudian potensi perairan pesisir pantai dan laut sebagai sumber pangan bagi masyarakat akan terganggu. Cukup tingginya aktivitas manusia yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Jayapura dikhawatirkan akan memberikan dampak pencemaran terhadap kondisi kualitas perairan. Next. Tujuannya yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas perairan distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, yang hanya difokuskan pada konsentrasi beberapa parameter fisika dan kimia perairan menggunakan metode indeks pencemaran atau IP yang berlokasi di perairan distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Next. Next, Mas. Oke. Titik pengukuran dan pengambilan sampel air laut sebanyak 5 stasiun berbeda tiap antar stasiun, yaitu yang pertama di perairan Pantai Wisata Harlem, yang kedua perairan pesisir Kampung Tabla Supa atau pemukiman penduduk berada di perairan, yang ketiga perairan Pulau 2, yang keempat perairan lokasi pembangunan Pelabuhan Depapre, dan yang terakhir di perairan Kampung Depapre atau pemukiman penduduk berada di daratan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Next.
Hasil pengukuran lapangan dan hasil analisis laboratorium sebagai berikut dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Next. Pembahasan. Yang pertama, kecerahan perairan. Berdasarkan hasil pengamatan, secara umum tingkat kecerahan perairan laut DPAPRE masih tergolong baik dengan tingkat kecerahan air laut sekitar antara 2-13 meter, kecuali pada stasiun 5, perairan Kampung DPAPRE, dengan tingkat kecerahan hanya 2 meter yang disebabkan karena banyaknya suplai sedimen dan partikel yang terlarut. Bahan organik dan anorganik melalui aliran runoff dari daratan dan menyebabkan tingkat kekeruhan perairan yang tinggi. 2. Suhu perairan. Hasil pengukuran suhu diperoleh bahwa suhu perairan DPAPRE yang relatif sama yaitu sekitar antara 29,2 sampai 29,7 derajat Celcius. Keadaan suhu perairan yang diperoleh cenderung relatif sama antar stasiun pengamatan. Next. Selanjutnya ada salinitas. Hasil pengukuran salinitas di perairan laut DPAPRE tidak terlalu berbeda jauh antara stasiun pengamatan 30-34% dan dapat dikatakan bahwa nilai yang didapatkan bersifat heterogen dengan variasi nilai yang tidak terlalu besar. Yang selanjutnya yaitu pH atau derajat keasaman. pH perairan DPAPRE hasil pengukuran relatif lebih rendah bila dibandingkan dengan pH hasil dari beberapa peneliti di perairan Papua. Kisaran pH hasil pengukuran yang diperoleh tersebut masih dapat ditolerir karena memiliki selisih yang cukup kecil dari bahan mutu minimum, yaitu sekitar 0,1 sampai 0,42. Yang ketiga yaitu DO. Hasil pengukuran DO pada stasiun pengamatan cukup bervariasi berkisar antara 5,1 sampai 5,6 mg per liter. Pada setiap stasiun pengambilan data, nilai DO yang diperoleh menandakan perairan dalam kegiatan sangat baik dan masih mempengaruhi standar baku mutu air laut. Next. Yang selanjutnya yaitu biodemikal oksigen demand atau BOD 5, hasil pengukuran BOD 5 sekitar 70-80% dari nilai BOD total. Pada stasiun pengamatan berkisar 8-13 mg per liter. Nilai BOD 5 perairan DPAPRE masih dalam keadaan normal. Selanjutnya yaitu amonia total atau NH3N. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsentrasi amonia total di perairan laut DPAPRE dari hasil analisis berkisar 0,8 sampai 11,6 mg per liter. Konsentrasi amonia ini sudah melebihi standar baku mutu amonia total di perairan laut yang dianjurkan sebesar 0,3 mg per liter untuk biota laut. Selanjutnya fosfat atau PO4P. Berdasarkan hasil analisis, konsentrasi kandungan fosfat pada stasiun pengukuran berkisar 0,016 sampai 1,19 mg per liter. Nilai tersebut menandakan bahwa kandungan fosfat di perairan DPAPRE telah melebihi standar baku mutu air laut untuk biota laut. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Waktu dan layar dipersilahkan. Baik, izin masuk. Kemudian ada nitrat NO3N. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsentrasi nitrat di stasiun pengukuran berkisar 0,009 sampai 0,54 mg per liter. Berdasarkan kandungan nitrat, perairan DPAPRE termasuk dalam perairan oligotrofik dengan kadar nitrat antara 0 sampai 1 mg per liter. Yang selanjutnya yaitu sulfida atau H2S. Hasil analisis untuk konsentrasi sulfida pada perairan DPAPRE menunjukkan kandungan sulfida mempunyai nilai yang sama antar stasiun pengukuran yaitu 0,003 mg per liter dan masih sesuai dengan standar baku mutu air laut untuk biota laut. Rendahnya nilai tersebut menunjukkan masih sedikitnya limbah rumah tangga yang mengandung sulfida yang terbuang ke perairan laut. Next.
Berikut adalah indeks pencemaran perairan Depapre. Next. Berdasarkan hasil perhitungan indeks pencemaran atau IP pada gambar 1, maka dapat diketahui bahwa semua stasiun pengamatan sudah keadaan tercemar ringan hingga sedang, di mana hanya stasiun 3 termasuk dalam kategori tercemar ringan. Perbedaan tersebut dapat saja disebabkan karena posisi stasiun yang merupakan pulau yang tidak berpenghuni dan berlokasi cukup jauh dari wilayah pesisir atau daratan, sehingga dampak dari hasil aktivitas masyarakat di daratan sedikit berkurang. Hal ini dapat ditunjukkan dengan konsentrasi dari beberapa parameter lingkungan seperti amonia total, fosfat, dan nitrat, memiliki konsentrasi yang lebih kecil dibandingkan stasiun lainnya, di mana 4 stasiun pengamatan lainnya merupakan daerah dengan tingkat aktivitas masyarakat yang cukup tinggi. Next. Selanjutnya kesimpulan. Kondisi perairan distrik Depapre berdasarkan hasil perhitungan indeks pencemaran tergolong dalam kategori tercemar sedang. Parameter lingkungan yang masih sesuai dengan baku mutu untuk biota laut antara lain suhu, salinitas, DO, BO-D5, sulfida, dan kecerahan atau kecuali perairan dekat muara sungai di Kampung Depapre. Sedangkan parameter yang telah melampaui baku mutu antara lain pH, amonia total, fosfat, dan nitrat. Peningkatan parameter-parameter yang telah melampaui batas maksimum baku mutu berasal dari sumber alami dan limbah domestik dari aktivitas masyarakat cukup tinggi. Next. Baik, terima kasih pada teman-teman yang sudah memaparkan materinya. Mungkin cukup sekian dari kelompok 5. Terima kasih. Bila ada salah kata dari kami, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.